Dr. Tifa tadi menyampaikan bahwa antar institusi ini, UGM tahun 2022, kemudian Bareskrim tanggal 22 Mei, dan juga kemudian Dian Sandi, itu mereka itu justru yang melakukan pengubahan sedikit-sedikit. KPU juga terhadap barang yang source-nya yang sudah kita teliti palsu itu. Misalnya KPU melebihi nomornya, Bareskrim menggunakan fotokopi yang jelek banget, yang paling jelek lah gitu punya Bareskrim itu, yang dia berupa yang terlipat yang ada di buku itu ya gitu. Kemudian ada tulisan kopi. Kemudian satu lagi Dian Sandi memiringkan gambar ya, dan dia itu sih sebenarnya bukan kayak dimakan tikus, tapi saya berani yakin yang disajikan oleh Dian Sandi itu adalah hasil print out dari sebuah scan dokumen yang tadinya mungkin scan-nya adalah sumbernya sama Mas Refli, tapi kemudian di print out dengan kontras yang terlalu tajam, sehingga karena terlalu tajam yang disampaikan oleh si Dian Sandi itu malah fotonya jadi sangat jelas sekali. Padahal kalau foto tahun 85 itu logikanya itu sudah agak blur atau sudah agak menua gitu ya gitu. Jadi pastilah gitu karena sudah lebih dari 40 tahun. Nah jadi dia print lagi, mungkin dia kontraskan sehingga dengan kontras yang berlebihan itu kemudian malah menghilang blobor itu. Jadi ketika di print mungkin print hasil suntikan ya gitu ya, itu tintanya itu suntikan, jadi ketika keluar bleber gitu ya yang ada di bawah itu. Jadi lain kali belilah yang original ya gitu. Kemudian Sandi jangan beli yang suntikan tintanya. Nah itu pakar telematika Roy Suryo kembali menyoroti kejanggalan dalam kasus ijazah Jokowi. Ia menduga adanya perubahan pada dokumen ijazah yang sudah berbentuk digital oleh instansi terkait. Menurut Roy, indikasi itu terlihat dari perbedaan kualitas pencahayaan, tekstur, dan tingkat kejernihan huruf hingga foto pada salinan yang beredar dibandingkan dengan dokumen-dokumen resmi serupa dari era yang sama. Menurut Mas Roy, ini source-nya ini berupa dokumen digital atau sebenarnya dokumen analog, atau jangan-jangan dokumen digital, main source-nya, sumber utamanya. Oke, itu sebagai ahli telematika ya. Source-nya sudah berupa digital ya gitu. Jadi source-nya ini sudah berupa digital. Jelas digital itu adalah yang diprint oleh Dian Sandi ya gitu. Kemudian yang ada di KPU ya, yang itu berupa fotokopi yang sudah print out dari gambar digital ya gitu. Jadi makanya kita pertanyakan, sebenarnya ada nggak ijazah aslinya itu ya? Belum tentu ada Mas Refli ijazah aslinya itu gitu loh. Jadi kalau itu nggak ada, berarti kan timbul pertanyaan gitu loh, apakah memang pernah skenario yang mau dipaksakan pertama kali dulu, yang dulu ada profesor dari Fakultas Hukum UGM yang mengatakan kalau itu hilang. Nah itu kan ada skenario dulu yang kemudian kan karena kemudian yang kita sampaikan lagi, kalau memang aslinya hilang di print lagi salah tetepan. Nah kemudian skenario itu bisa dihilangkan. Nah sekarang kita lihat kenapa, karena kok yakin kita dengan karena sampai dengan Mabes Polri pun ketika mau menampilkan yang scan yang asli pun, yang kata itu ada sudah ditunjukkan, itu tidak berani ditampilkan dalam bentuk yang besar, cuma tampilkan samping dan katanya yang ada di depan Juandani itu yang kecil itu gitu loh. Jadi ya termasuk dalam perkara khusus malah sama sekali tidak ditampilkan. Jadi artinya kalau kemudian sekali lagi pakar abal-abal mengatakan diperiksa analog, mana analognya? Saya tetap berkata dengan santai aja, mana analognya? Jadi Roy juga menduga bahwa bukti ijazah yang diunggah oleh akun bernama Dian Sandi merupakan hasil print out dari ijazah digital yang sudah diubah pencahayaannya untuk menyerupai dokumen lama. Ia menilai perubahan tersebut tampak jelas dari pola piksel dan gradasi warna pada bagian tanda tangan serta stempel universitas. Jadi semua iya, karena satu yang ada di Mabes Polri itu jelas-jelas itu adalah digital, yang ditekuk-tekuk itu fotokopi yang ditekuk-tekuk itu, yang ditampilkan fotokopi yang ditampilkan oleh Pak Sigit Sunarta tahun 2022 itu juga artinya bukan dari source yang asli juga ya, itu juga print out jelas. Dian Sandi jelas itu print out komputer ya. Yang ada di KPU ini juga adalah print out dari komputer ya. Dan yang barusan kemudian ini baru saja saya lakukan ELA, jadi masih ada masih bisa dilihat nih. Ini baru aja saya lakukan. Lihat ini ijazah kalau kita lakukan ELA. Nah Ijazahnya yang versi KPU itu pun beruwet juga, hancur juga. Jadi iya ada editannya juga. Jadi nampak ini pernah dilakukan editing di bagian foto,
kemudian namanya, tulisannya, logonya juga ini yang mencotot tadi, yang mencotot juga dia di situ. Iya, ini belum pernah saya tampilkan, nanti akan jadi tulisan tersendiri. Menurut Roy, dugaan ini bukan tanpa dasar. Ia menegaskan bahwa setiap perubahan kecil dalam dokumen digital dapat terlacak melalui metadata dan analisis forensik digital yang mampu menunjukkan waktu, perangkat, hingga perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan modifikasi. Roy menyerukan agar pihak kepolisian dari instansi pendidikan yang terkait transparan dengan membuka file digital asli dari ijazah Jokowi agar publik tidak terus berspekulasi. Ia menambahkan, jika dokumen itu benar-benar autentik, maka tidak ada alasan untuk menutup akses terhadap bukti digital aslinya. Kemarin siang, sebelum kalau mungkin teman-teman lihat saya teriak-teriak di atas Mokom ya, di atas mobil komando ya, di depan KPK. Saya paginya ke KPU, Komisi Pemilihan Umum, dan insya Allah itu juga pesan yang sangat bagus untuk KPUD di Surakarta agar mencontoh yang sudah dilakukan oleh KPU Pusat. Akhirnya kami tim mendapat salinan ijazah yang digunakan oleh Joko Widodo ketika mendaftar untuk menjadi calon presiden di tahun 2019 dan 2014. Sementara yang kami dapat baru yang 2019. Ya, gitu. Jadi baru satu. Kami masih menagih lagi untuk 2014. Apa pentingnya? Karena tidak mungkin sebuah salinan ijazah yang dilegislasi sekali itu digunakan beberapa kali. Nggak boleh. Jadi kalau digunakan itu ada batasnya. Jadi artinya kalau itu dilegalisasi, ya itu ya hanya digunakan pada saat itu. Makanya kami akan cek, benarkah dekan Fakultas Kehutanan yang melegalisasi pada tahun 2014 itu adalah orang yang ada pada saat itu, dekan yang bersangkutan. Karena yang 2019 sudah benar, itu yang kita lihat namanya Pak Dr. Budiari, ya bukan Budiari tapi Budiari. Pakar telematika Roy Suryo akhirnya berhasil mendapatkan fotokopi ijazah Jokowi yang dilegalisir resmi oleh UGM dan KPU. Temuan tersebut langsung menjadi sorotan publik karena membawa dampak besar pada kasus yang selama ini membelitnya. Selama ini, Roy kerap dituding melakukan fitnah terkait keaslian dokumen pendidikan Jokowi. Namun dengan adanya bukti primer berupa fotokopi ijazah legalisir itu, Roy kini memiliki landasan kuat bahwa apa yang ia sampaikan bukanlah fitnah. Ya, tapi kita masih menunggu yang 2014 yang kayak apa. Ini penting, dan ini sekaligus alhamdulillah Dr. Tifa dan juga teman-teman semua, terima kasih matur nuwun atas semua doa dan support-nya. Ini menunjukkan bahwa apa yang kami lakukan, apa yang kami teliti dalam buku ini itu tidak salah. Karena yang kami teliti bahannya sama. Jadi sudah saya cek dan tinggal kemudian nanti keluar research yang terbaru yang diberikan oleh KPU adalah sama dengan yang saya teliti atau yang kami teliti. Artinya apa? Ijazah itu 99,9% palsu. Clear. Kami sampaikan. Karena apa? Karena bagaimana posisi cetaknya, bagaimana posisi logo. Mas Refli senang banget ketika saya nerangkan itu, dan ada topi merah, ada juga teman yang dari Bandung ya, gitu. Bahwa cetakannya, ijazahnya itu berbeda dengan ijazah yang lain-lain. Coba teman bayangkan, dalam satu hari wisuda, harusnya kan cetakannya sama. Tiba-tiba cetakannya hari yang sama tuh kayak meleset. Fotonya tadinya begini, yang tempat milik orang ini gambarnya meleset. Itu kan nggak mungkin dong cetakannya sama. Itu yang terjadi pada ijazahnya Joko Widodo. Menariknya, isi dokumen tersebut identik dengan ijazah yang selama ini beredar luas di media sosial. Fakta ini memunculkan perdebatan baru. Apakah benar selama ini publik hanya memperdebatkan dokumen yang pada akhirnya diakui oleh lembaga resmi? Bagi Roy, hal ini menjadi titik balik yang menguatkan posisinya di mata hukum. Dibandingkan dengan Pronojiwo nomor 1115, dibandingkan dengan almarhum Hari Mulyono 1115, dibandingkan 1116, dibandingkan dengan Sri Murtiningsih ya 1117, itu beda. Padahal tiga nama tadi sama persis, posisi tulisannya, posisi logonya itu sama plek ketiplek, sama plek. Yang punyanya Joko Widodo itu meleset. Yang kemarin saya lihat dari kami juga meleset. Nah, berarti itu adalah yang tidak benar. Ya, kami masih nunggu dan insya Allah nanti akan dikejar oleh Pak Dr. Taufik yang ada di KPUD. Ia pun menegaskan bahwa langkahnya selama ini semata-mata ingin meluruskan fakta, bukan untuk menjatuhkan siapapun. Sementara itu, kubu Jokowi meminta agar kepolisian segera menangkap Roy Suryo usai mendapatkan ijazah legalisir dari KPU. Kubu Jokowi menilai bahwa yang diungkapkan oleh Roy Suryo selama ini adalah fitnah